Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Ayu, dari Bimbingan Belajar Setiabudi Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal matematika lagi. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga POT. Pasangan sudut yang sama besar adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu sifat kekongruenan. Jika dua buah segitiga dikatakan kongruen, maka artinya panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Dan sudut-sudut yang bersesuaian juga memiliki besar yang sama. Oke. Kemudian kita lihat dari segitiga ABC dan segitiga POT. Kita tulis dulu dari panjang sisinya. Kita tulis panjang sisi AB. Kalian lihat di situ ada satu garis. Berarti panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PO. Oke, kan satu garis. Nah, kemudian panjang sisi AC itu ada tandanya, yaitu dua garis. Di situ sama dengan panjang sisi PT. Kemudian panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi TO. Nah, panjang sisinya sudah diketahui semua yang sama. Setelah itu kita mencari pasangan sudut yang sama besar. Kita mulai dari sudut BAC. Nah, sudut BAC itu dibentuk dari sisi-sisi yang memiliki tanda dua garis dan satu. Berarti kita lihat di situ. Sudut yang dibentuk dari sisi yang memiliki dua garis dan satu garis yang mana? Sisi P. Berarti sudut A atau sudut BAC itu besarnya sama dengan sudut TPO. Oke. Kemudian kita lanjut sudut ACB. Oke, sudut ACB dibentuk dari sisi yang satunya punya garis dua, yang satunya nggak ada. Berarti kita cari yang ada garisnya dua dan satunya nggak ada. Yang mana? Sudut PTO. Berarti sudut ACB itu sama dengan sudut PTO. Oke, kemudian yang terakhir, sudut ABC itu dibentuk dari sisi yang memiliki satu garis dan yang satunya nggak ada. Kalian cari yang sama, yaitu sudut POT. Yang satunya ada satu garis, yang satunya kan nggak ada. Oke, berarti sudut ABC itu besarnya sama dengan sudut POT. Jadi, jawaban yang sesuai untuk soal di atas itu jawabannya yang C, yaitu sudut ABC sama dengan sudut POT. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika DE banding DA sama dengan 2:5, maka panjang EF adalah titik-titik. Oke, yang pertama, kalian harus fokus sama gambarnya di situ. Di situ ada gambar trapesium ABCD. Nah, kemudian kalau kita kasih garis bantu dari D, menjadinya seperti ini. Oke. Kita kemudian di sini kita kasih titik G. Yang ini kita kasih titik H. Oke. Sehingga panjang DC dan GF dan juga panjang HB itu sama, yaitu 54 semua. Oke. Nah, kemudian panjang DE di situ bisa kita tulis 2. Kenapa? Karena diketahui perbandingannya DE banding DA itu 2:5. Jadi kita tulis DE itu 2, kemudian DA panjangnya itu 5. Oke. Nah, kemudian di situ panjang AB itu awalnya 80. Nah, kemudian panjang HB diketahui 54. Kalau panjang HB-nya 54, berarti panjang AH itu panjang AB dikurangi panjang HB. Berarti 80 dikurangi 54.
jadinya 26. Jadi panjang AH sama dengan 26. Oke. Nah, kemudian di situ yang ditanya adalah panjang EF. Oke, karena yang ditanya panjang EF di situ adalah panjang EG ditambah panjang GF. GF-nya sudah diketahui, yaitu 54. Berarti kita hanya perlu mencari panjang EG. Nah, cara mencari panjang EG, kita bisa pakai segitiga ADH. Oke. Nah, di situ kita gambar dulu segitiganya. Yang pertama, segitiga yang kecil itu ada segitiga EDG. Oke. Segitiga EDG. Dan kita gambar lagi segitiga yang besar itu ada segitiga ADH. Oke. Nah, kedua segitiga ini sebangun. Kemudian kita tulis panjang DE-nya 2, kemudian panjang EG kan belum diketahui. Panjang DG juga belum diketahui. Kemudian di segitiga yang besar, panjang DA tadi 5. Kemudian panjang AH 26. Terus panjang DH itu belum diketahui. Karena kedua segitiga ini adalah sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi bisa kita tulis sisi DE per sisi AD itu sama dengan sisi EG per sisi AH, kemudian sama dengan sisi DG per sisi DH. Oke, kan memiliki perbandingan yang sama. Setelah itu kita ganti panjang ED-nya berapa? Tadi 2. Kemudian per AD itu panjangnya 5. Berarti 2/5. Sama dengan panjang EG belum diketahui. Berarti kita tetap tulis EG. Per panjang AH yaitu 26. Kemudian sama dengan panjang DG itu tetap karena belum diketahui. Dan panjang DH-nya juga tetap. Oke. Kemudian, karena kita ingin mencari panjang EG, berarti kita bisa memakai perbandingan yang 2/5 sama dengan EG per 26. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan. Cara mengerjakannya, kita kalikan silang. Berarti 2 dikali 26 itu hasilnya 52. Kemudian 5 dikali EG itu hasilnya 5 EG. Oke. Setelah itu kita tulis panjang EG itu sama dengan 52/5. Jadi panjang EG-nya sama dengan 10,4. Oke. Kita sudah mengetahui panjang EG yaitu 10,4. Berarti sekarang kita bisa mengetahui panjang EF. Kita tulis EF sama dengan panjang EG ditambah panjang GF. Sama dengan panjang EG-nya 10,4, kemudian ditambah panjang GF itu 54. Sehingga panjang EF sama dengan 64,4 cm. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 28. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah tiang tingginya 2 meter, memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 40 meter. Tinggi gedung tersebut adalah titik-titik. Oke, kalian harus fokus sama soalnya terlebih dahulu. Nah, di soal itu terdapat sebuah tiang dan sebuah gedung. Berarti kita harus gambar dulu. Kita buat ilustrasinya. Oke, perhatikan di situ. Nah, itu adalah gambar gedung dan gambar tiangnya. Kemudian kita tulis tinggi sebuah tiangnya itu adalah 2 meter. Oke, kita tulis. Nah, kemudian bayangannya itu 250. Berarti yang depan. Ini bayangannya.
250 cm. Kemudian bayangan sebuah gedungnya itu 40 meter. Oke. Yang ditanya adalah tinggi gedung tersebut. Oke. Kalau ada soal seperti ini, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan. Yaitu kita tulis rumusnya, tinggi tiang per tinggi gedung itu sama dengan bayangan tiang per bayangan gedung. Oke. Kak, kenapa menggunakan perbandingan, Kak? Oke, kalian lihat di situ di gambarnya. Nah, kalau kalian lihat itu adalah segitiga yang sebangun, dua segitiga yang sebangun. Oke. Artinya jika ada dua segitiga yang sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Sehingga di sini rumusnya yaitu tinggi tiang per tinggi gedung itu sama dengan bayangan tiang per bayangan gedung. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Tinggi tiang di situ diketahui 2 meter. Berarti kita tulis 2 per tinggi gedung. Oke, tinggi gedung di situ belum diketahui. Berarti kita tetap tulis TG. Seperti itu aja. Kemudian sama dengan bayangan tiang. Bayangan tiang diketahui 250 cm. Per bayangan gedung itu 40 meter. Oke. Nah, berarti kemudian kita lihat di situ satuannya harus kita jadikan meter. Berarti kita tulis lagi 2 meter per tinggi gedung atau TG itu sama dengan, nah di situ dilihat awalnya kan 250 cm. Berarti kalau dijadikan meter menjadi 2,5 meter. Oke. Berarti 2,5 per 40. Oke. Nah, setelah itu bisa kita kerjakan dengan cara dikali silang. 2 kali 40 itu hasilnya 80. Kemudian sama dengan TG dikali 2,5 itu hasilnya 2,5 TG. Oke. Berarti TG sama dengan 80 dibagi 2,5. Jadi TG-nya sama dengan 32 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 32 meter. Jawabannya yang B. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 29. Perhatikan gambar kerucut berikut. Garis PQ adalah titik-titik. Oke. Di situ di ABC-nya di situ ada jari-jari, diameter, garis pelukis dan garis tinggi. Nah, yang ditanya adalah garis PQ. Nah, kalian lihat di situ garis PQ itu adalah garis yang menghubungkan titik puncak kerucut yaitu di titik Q dengan titik keliling alas kerucut yaitu di titik P. Nah, garis PQ ini itu biasanya disebut garis apotema atau bisa juga disebut dengan garis pelukis. Jadi garis PQ itu adalah garis pelukis. Sama juga dengan garis RQ. Jadi jawaban untuk nomor 29 itu yang C, garis pelukis. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Jaring-jaring balok adalah titik-titik. Oke, kalian perhatikan gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di situ yang ditanya adalah jaring-jaring balok. Berarti kalian lihat jaring-jaring balok yang benar itu contohnya seperti nomor 1 dan nomor 4. Sehingga nomor 2 dan nomor 3 itu bukan termasuk jaring-jaring balok.
Kenapa? Karena nanti jika dicoba atau diuji dengan cara kalian memotong atau membuatnya dari kertas, itu tidak akan membentuk bangun balok. Sehingga yang benar itu hanya nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawaban untuk nomor 30 itu jawabannya yang D. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.